waktu apalagi waktu SMP itu kita gedol-gedolnya debat sama pendeta itu tambahan waktu itu. Jadi hampir tiap hari minta waktu khusus. Waktu itu kan di sekolah kan aku kan di sekolah di Petra Manyar situ. Jadi tiap hari hampir tiap hari minta jadwal sama guru agamanya. Atau kalau minggu sama pendeta sama ya kita minta waktu untuk ini tanya jawab. Baik dari konsep mulai konsep ketuhanan sampai yang ini masalah Alkitabnya itu. Masuk Islam lewat situ ya. Dia anak disenengin kan diajari gitar, dia kasih lagu-lagu. Ya ini dan anak senengnya rock metal yang klasik gitu loh. Dulu diajak gitu nanti capek ganti bahasa agama gitu loh. Gitu. Nanti musik lagi ganti bahasa agama lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabat-sahabat sekalian dengan channel Hidayatullah TV. Sekarang saya ada di sebuah masjid di Surabaya bersama Ustadz Rendra Sotik. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Sehat semua ya? Ya. Masya Allah, wajahnya cerah. Baik Ustadz Rendra. Ustadz Indra ini seorang hafid ya, bersanad. Sanad apa nanti barangkali Ustadz Indra bisa menyampaikan ya. Jadi beliau seorang hafid bersanad. Keluarganya seperti apa Ustadz? Apakah dulu agama menjadi hal penting di dalam keluarga antum? Ya, alhamdulillah dulu karena masih kecil ya dan normalnya anak itu kan ngikuti ibunya gitu. Nah, dulu ibu itu Katolik ya. Dan anak-anak ini dididik sama adiknya ibu gitu. Di Kristen akhirnya jadi Kristen dan di sekolah Kristen akhirnya jadi Kristen semua anak-anak ini. Berapa saudara? Yang sebapak seibu ada kakak satu, koko satu. Yang lain beda ibu. Ya. Gambaran kehidupan keagamaan Ustadz Rendra waktu sebelum masuk Islam kayak apa? Dulu awal itu ya kita rutin di Kristen kan ada namanya sekolah minggu kan. Sekolah minggu. Iya, ya kita rutin lah ke gereja itu rutin. Terus lama-lama kan kita tambah dewasa juga. Nah, suatu saat di sekolah minggu itu si guru itu kita dulu nyebutnya di gerejaan itu lause ya atau Indonesia itu kan bahasa Mandarin Indonesia guru kan lause ya apa Indonesia ustadz lah gitu. Lah lause ini dulu ngomongi kalau ada keyakinan Trinitas itu. Nah itu secara fitrah kita walaupun kita masih kecil kita kan nolak gitu loh kok Tuhannya jadi tiga dipaksa jadi satu gitu loh. Jadi yang harus disembah ini siapa gitu loh. Apakah kita hanya kenapa kok nggak pernah ya Tuhan Roh Kudus misalnya kan gitu. Kok nggak pernah? Kok mesti cuman Yesus saja yang disebut kan gitu. Tuhan Allahnya bukan atau Tuhan Bapa lah mereka kan. Itu pun jarang mereka sebut. Kalau memang tiga itu satu sama. Kenapa kok cuman yang Yesus saja yang disebut? Habis ini kan ya semua juga. Nah itu sudah bergejolak dari ya kita SD lah waktu itu masih SD. SD sudah mempertanyakan konsep ketuhanan gitu. Iya alhamdulillah. Jadi itu terus akhirnya lama terus akhirnya kita kan tambah besar nyari apa istilahnya orang sekarang apa pencarian jati diri kan gitu. Lah terus tiba-tiba kedatangan ya apa namanya ada kakaknya Abi dari Jeddah itu dan temennya Abi juga dan keluarga Abi juga ya itu dakwai kita ya alhamdulillah akhirnya kita bisa masuk Islam gitu. Tapi sebelumnya ya perjalanan panjang ya yang debat pendeta sana sini ya belajar agama yang lain-lain itu juga terus akhirnya masuk Islam. Tadi sempat
mempertanyakan konsep Trinitas tadi ya. Iya. Pertanyaan itu pernah disampaikan ke Gurunya. guru atau pendeta untuk mencari mendapatkan penjelasan begitu. Iya, jelas itu. Jadi apalagi waktu SMP itu kita gedol-gedolnya debat sama pendeta itu tambahan waktu itu. Jadi hampir tiap hari minta waktu khusus. Waktu itu kan di sekolah kan aku kan di sekolah di Petra Manyar situ. Jadi hampir tiap hari minta jadwal sama guru agamanya. Atau kalau minggu sama pendeta sama ya kita minta waktu untuk ini tanya jawab. Baik dari mulai konsep ketuhanan sampai yang ini masalah Alkitabnya itu. Kita bahas terus tiap hari itu. Tiap hari. Sampai suatu saat si salah satu pendeta itulah itu waktu itu tak tanya, berarti yang ngangkat Yesus jadi Tuhan itu manusia gitu loh. Nah, terus dia ngomong, ya memang yang ngangkat Yesus jadi Tuhan itu manusia. Ya sudah, itu langsung runtuh aku langsung sudah stop, enggak mungkin di agama ini lagi, sudah harus keluar gitu. Itu SMP ya? Iya, SMP. Yang lainnya kan masih asik main-main ke mall mungkin ya ke mana. Lah ini antum kok kelihatan serius kepada agama itu kondisi itu didapatkan dari mana? Ya ini apa namanya? Apakah memang keluarga mendoktrin sedemikian rupa untuk keagamaan? Oh, kalau dari keluarga itu kan apa namanya? Bebas lah, sama maksudnya sini mau mainan, mau itu enggak dipaksa gitu loh, mau belajar apa. Lah kebetulan waktu kosong, waktu nganggur itu anak dulu itu sering suka baca buku gitu loh. Oh, memang suka baca buku? Iya, suka baca buku. Dan yang dulu kita seneng mungkin ya semua orang lah mungkin seneng hal gaib itu kan yang di penasaran kan, karena nggak kelihatan kan gitu. Lah waktu itu kita sering baca masalah hari kiamat, ya itu kisahnya gitu. Kitab-kitab masalah hari kiamat itu. Nah otomatis masalah hari kiamat akhirnya kita kan ketemu ada yang versi Kristen, nah versi Islam kan gitu. Terutama kan versi Islam yang banyak masalah hari kiamat itu kan memang paling lengkap kan gitu. Nah itu mulai dari situ terus ya kita dulu zamannya ya YouTube belum kayak sekarang ya, dapatkan video ini atau ceramah lecture Ahmad Didat, Zakirna itu kan susah itu. Dulu ngeliati itu yang dari mereka tak tanyakan ke pendeta gitu. Ya itu akhirnya itu pendeta reaksi terhadap kegetolan antum bertanya atau mempelajari agama itu gimana? Ya mereka ini apa namanya? Ya kaget kan, karena anak normal yang lain tidak ada yang nanyakan masalah agama. Ini SMP loh ini. Iya, ini anak yang waktu itu kok tanya terus masalah keagamaan dan apa namanya? Kan dedes kan. Kan tiap hari soalnya. Bukan ya jadi pulang sekolah atau waktu istirahat ada waktu tak samperi gitu loh. Dan anak enggak sendiri waktu itu karena sini punya prinsip ada hujah lah buat mereka itu juga sekalian gitu loh, jadi teman-teman. Jadi ya enggak sendiri, walaupun anak waktu itu sama pendeta sama apa itu bawa teman, mesti bawa teman, jadi minimal ada saksi gitu loh mereka. Jadi si teman itu juga minimal kasarannya dapat hidayah juga, dapat hujah juga, penegakan hujah kan, iqamatul hujah bahasa Islamnya kan gitu. Jadi ya ini ya pendeta apa guru-guru agama, pendeta-pendeta itu mereka ya kaget lah itu. Tapi dilayani terus ya? Tapi dilayani dia, karena kan apa dia nganggep ini kan jangan sampai hilang kan. Jangan jadi domba tersesat, cempe sesat, cempe dolim. Jangan jadi cempe sesat ya. Iya. Kalau soal agama bisa bertanya sedemikian serius. Untuk yang lain-lain gimana pelajaran yang lain-lain? Pelajaran umum lain. Ya, masalah pelajaran ya alhamdulillah Allah Ta'ala ngasih anak karunia atau kelebihan lah. Jadi kalau pelajaran itu anak hampir enggak pernah belajar soalnya di rumah itu enggak pernah. Jadi anak punya konsep belajar itu ya saat ini gitu lah. Saat ini diajari guru apa ya sudah itu.
Masalah di rumah anak enggak mau sama sekali murojaah atau ngulang pelajaran, enggak mau. Walaupun ulangan anak enggak mau sama sekali. Karena apa? Mending waktunya itu yang lain buat belajar yang lain, gitu loh. Karena ilmu itu kan banyak. Jadi kalau misal diajari apa? Misalnya hari ini matematika perkalian 1 sampai 10. Sudah di rumah enggak boleh belajar itu lagi. Harus belajar yang lain. Enggak tahu belajar ilmu dunia atau belajar ilmu agama, nah itu. Jadi apa? Waktunya benar-benar fokus untuk ini. Nah, benar-benar apa? Manfaat lah gitu. Jadi begitu dapat materi atau dapat pelajaran sudah fokus biar apa? Manfaat kita istilahnya Islamnya kan berkah kan, biar waktunya berkah gitu loh. Jadi dapat sekali ya sudah itu. Di rumah enggak. Di rumah urusan lain, belajar yang lain. Nah, makanya anak bisa dapat apa? Baca banyak kitab apa itu? Ya itu karena di sekolah sudah waktunya belajar sekolah ya udah itu. Di rumah enggak ada. Ya alhamdulillah apa namanya? Ya nilai bagus lah gitu. Akhirnya jadi SMK dulu sampai alhamdulillah juara umum di jurusan gitu. Alhamdulillah. SMK mana? SMK 8. Belakang Cenghu. Tapi dialog soal agama itu waktu SMK juga masih? Karena anak masuk Islam ini setelah lulus SMK anak masuk setelah lulus SMP anak masuk Islam. Oh gitu ya. Jadi SMK sudah Muslim ya? Iya, SMK sudah Islam, alhamdulillah sudah Islam. Baik. Selain konsep Trinitas, Ustaz, hal apa lagi yang kemudian membuat antum ragu terhadap Kristen? Ini terutama masalah kitabnya itu juga, masalah Bible-nya itu tadi ya, karena banyak kontradiksi, terus banyak apa nih bahasa Inggrisnya absurd apa namanya Indonesia absurd ya, aneh atau ganjil gitulah istilahnya, kejanggalan ya itu aneh lah gitu, maksudnya tidak mungkin itu perkataan Tuhan gitu loh maksudnya gitu. Dan ternyata kalau di Bible zaman sekarang itu kan campur. Itu ada yang mungkin perkataan Tuhan, ada yang mungkin perkataan Nabi, ada yang perkataan tukang cerita kan gitu. Ada yang perkataan orang lain lagi, bukan orang di sini. Contoh kayak di Matius kan itu mesti ini kan Injil Matius kan mesti ini Matius yang cerita. Tapi ketika kita baca jadi Matius ini jadi orang ketiga yang menceritakan Matius kan, berarti bukan dia yang nulis gitu loh. Matius bertemu Yesus. Mesti ini kan kalau memang Matius yang nulis kan aku bertemu Yesus, pakai aku kan gitu, bukan Matius kan gitu. Ya itu yang menyebabkan inilah aneh lah gitu. Ya. Itu antum baca ya? Iya, atau karena kita baca. Bible itu antum membaca atau mendengar ceramah orang lain atau biar gitu? Oh ini campur. Ya kita yang baca ya kita ini apa? Ya ada ceramah. Waktu itu kan yang ada yang anak tahu cuman Zakir Naik sama Ahmad Didat kan zaman itu kan. Zaman itu yang ada cuman itu ya. Semoga Allah ngasih pahala banyak buat mereka berdua. Amin. Amin. Ya salah satunya juga ya dari orang-orang yang di rumah yang dakwai anak juga gitu loh. Ya. Alhamdulillah. Orang di rumah. Berarti memang ini balon tadi sudah diceritakan ya tapi di video ini perlu diceritakan. Berarti memang di keluarga sudah ada yang Muslim ya? Iya, ya yang alhamdulillah yang pertama mu'alaf itu kan kakek. Nah, kemudian kakek ini keluarganya yang dari Abi itu dari kecil sudah Islam. Kemudian Abi itu mau niru ayahnya kan gitu, nikahi non Muslim dijadikan Islam. Tapi kan ternyata hidayah itu di tangan Allah Ta'ala, akhirnya tidak bisa gitu loh, sampai meninggal matat kafirah, meninggal dalam keadaan kafir kan gitu. Ibundanya itu? Iya. Usia berapa meninggal? Waktu apa? Ibu meninggal usia berapa? Belum 50, 40-an lah. 40-an. Usia berapa tuh SD? Ya, waktu itu ibu meninggal usia kurang lebih kelas 2 atau kelas 3 SD. SD ya? Iya. Terus selanjutnya? Antum tinggal sama siapa? Ya, Abi nikah lagi. Oh, sama iya. dengan Abi. Iya, masih sama Abi terus. Baik.
Sampai kemudian puncak kegalauan, keraguan terhadap Kristen itu saat seperti apa, Ustaz? Yang kemudian memutuskan bahwa wah ini udah mantap bahwa ini saya tinggalkan agama. Ya itu tadi apa namanya? Begitu si pendeta tadi ngomong kalau oh iya memang yang ngangkat Yesus jadi Tuhan itu manusia, sudah selesai gitu. Jadi waktu itu ada fase istilahnya orang sekarang kan agnostik kan gitu. Percaya pokoknya ada Tuhan kan gitu. Nah, itu fase kita Setelah itu pendeta ngomong bahwa Tuhan ditetapkan oleh yang tadi itu ya. iya, dari manusia yang ngangkat jadi Tuhan kan gitu. Akhirnya kita kan nyari ya enggak lama langsung ya karena sudah tahu kan kita kan sudah belajar perbandingan agama itu sudah lama kan gitu. Jadi kita switchingnya langsung cepet ya gitu. Wes fase agnostiknya cuman sebentar lah, paling enggak ada sebulan langsung masuk Islam gitu. Langsung masuk Islam. Karena konsep ketuhanan di Islam yang paling jelas daripada konsep ketuhanan di agama yang lain. Sempat mempelajari agama yang lain? Iya, alhamdulillah. Ya belajar Hindu, Buddha, dan yang lain-lain lah. Ada kan Zoroaster, zaman dulu kan Majusi kan. Cara mempelajari gimana? Ini online, dulu zaman dulu kan online semua, iya. Jadi ya sini dulu internet tidak ada ya kita ke warnet itu nyari referensi, nyari kitabnya, kita download di rumah, buka pakai PDF itu kan, kitab-kitab kita buka baca. Itu masih SMP ya? Iya, SMP. Ya, alhamdulillah Allah kasih nikmat waktu lah. Kita bisa manfaatkan untuk belajar yang manfaat. Ada teman atau sosok yang diajak dialog soal masalah ini ketuhanan, masalah agama. Ya itu ya ada kalau teman itu dulu untuk bahan diskusi aja. Itu teman sekelas, teman sahabat itu ada, cuman mereka karena mereka ini bukan fokus ke agama ya, mereka cuman nanggepi ya seininya mereka sesuai kemampuan mereka gitu lah. Ya dulu setelah masuk Islam mereka teman-teman yang tak jadikan saksi, yang tak ajak semua gitu loh. Tak tanyai semua masalah konsep ketuhanannya, masalah kitab sucinya tak dedesi satu-satu. Zaman dulu masih SMS ya, nggak ada WA Nah itu masih tak SMS-i tiap hari gitu. Akhirnya ya tapi mereka karena mereka nggak fokus di agama gitu. Iya, nggak fokus di agama, mereka akhirnya ya terus aku ya tahu diri gitu loh. Ngapain ngurusi debat ini terus? Ya, Islamnya sendiri loh segitu banyak sini belum tahu gitu loh. Banyak yang belum tahu. Akhirnya tak tinggal gitu. Tak tinggal nggak ngurusi debat dan lain-lain alhamdulillah kita tinggal lah. Gitu. Dapat ganti ternyata di Islam itu sini tambah belajar, tambah merasa bodoh ilmu tentang Islam itu segitu luas, insyaallah. Besar. Ya. Yang kita nggak tahu. Ya. Jadi setelah agnostik kemudian syahadatnya di mana? Ya syahadat aslinya ya di rumah sendiri, cuman kan pengen buat penggantian di KTP atau ini loh di KK lah, ganti status lah. Itu kan butuh sertifikat. Nah, sertifikatnya dulu ngambil di Chengho. Nah, kebetulan yang nganun itu ya masih semarga, masih temen lah, masih temennya keluarga gitu. Kita di situ sebulan 2 bulan dapat sertifikat. Alhamdulillah dapat sertifikat. Ya tapi kalau syahadat ya di rumah itu sendiri sudah sama orang rumah sini. Ya di Chengho akhirnya ya ini bolak-balik ada untuk bantu-bantuan lah disyahadatkan gitu. Jadi disyahadatkan kembali. Iya. Di Chengho. Ya untuk biar dapat ijazah kan gitu, sambil diliput sambil ya. Insyaallah. Didokumentasikan. Secara formal gitu ya. Iya, formal ya tapi untuk dokumentasinya si mereka si Chengho. Ya. Kalau
kita pribadi kan aslinya ya enggak butuh itu cuman tulisan tangan kan. Itu kan keperluan kenegaraan aja. Iya, administrasi. Iya, administrasi. Waktu menyampaikan mau masuk Islam, dari keluarga ada yang kaget nggak? Dari teman-teman kan? Oh, kalau dari teman mungkin mereka sudah paham ya, mereka sudah paham karena mungkin orang tua sudah ada yang Islam kan gitu kan. Oh, dari keluarga ayah kan memang Islam. Mungkin yang agak kaget mungkin kakak ya, koko ya mungkin kaget pertama kali tahu ya kaget kan. Cuman ya apa karena kita ini ya uslupnya soalnya laki semua kan acuh-acuh gimana gitu loh. Ya cuman tahu sudah ya cekek bentar lah terus ditinggal lah gitu. Ya tidak ngurusi karena apa? Kegiatan sehari-hari di rumah ya biasa aja gitu loh. Dan apa sifatnya kita apa namanya keluarga kan memang acuh-acuh gimana gitu loh. Jadi sibuk sendiri-sendiri. Iya, sibuk sendiri-sendiri. Sibuk ada kegiatan aktivitas masing-masing jadi ya ya istilahnya nggak ngereken lah gitu. Nggak ngereken. Nah, ini penegasan aja sih. Di bagian mana dari Islam itu yang kemudian membuat Ustadz Rinda yakin bahwa ini agama yang mau saya peluk, ini agama yang benar? Kalau yang tak lihat satu di Islam itu kan sempurna ya. Dia yang satu-satunya agama yang berani negaskan kalau dia itu sempurna. Apalagi di kitabnya jelas ya. Terus konsep ketuhanan paling jelas. Sampai kalau kita baca kitab-kitab akidah itu jelas. Sampai akidah itu bersanad, bayang. Tidak ada di agama lain yang akidah itu bersanad. Kita akidah kaum muslimin ada sanadnya semua. Mau nyambung sampai Khalqul Af'alil Ibadi Imam Bukhari, mau Ibanatul Kubra, mau Syarh I'tiqad Sunnah wal Jamaah itu ada semua. Bersanad sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersanad nyambung sampai ke para sahabat. Nyambung semua. Nah, itu yang menyebabkan Islam ini satu-satunya agama yang kuat. Jadi dan manapun di Islam ada orang yang buat ajaran baru, akidah baru, ya langsung ketahuan karena melenceng dari ini, dari yang diajarkan, yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu yang bedakan juga sama agama lain itu karena Islam itu memiliki sanad itu. Al-isnadu minad-din kan gitu. Sanad itu bagian dari agama. Ya. Karena di Quran juga sampai ke kita juga bersanad juga. Hadis-hadis pun bersanad sampai kitab-kitab akidah, keyakinan para imam-imam ulama dulu dari para sahabat, dari para tabi'in semua juga bersanad juga. Jadi itu yang menyebabkan Islam ini terjaga. Nah, itu yang bedakan sama agama lain ini. Nah, pemahaman yang tadi itu kan setelah antum belajar ya. Iya. Maksud saya tadi itu waktu proses dulu proses belum pengetahuannya belum seluas sekarang antum. Iya. Titik mana dari ajaran Islam itu yang kemudian meyakinkan antum bahwa ini agama yang benar itu? Oh itu tadi sama. Ya, maksudnya jadi dulu sebelum ana masuk Islam ana sudah tahu gitu loh. Kalau Islam itu saking otentiknya Islam itu mereka itu karena mereka punya sanad itu. Mereka menjaga beneran. Jadi misalnya kita belajar dari mana ada gurunya dari mana itu jelas. Mereka sampai itu antum sudah tahu sebelum sudah tahu dari apa sebelum masuk Islam sudah tahu. Ya, contoh kayak sebelum masuk Islam ana pun sudah tahu. Loh ini kok Islam tapi kok apa misalnya enggak mau puasa gitu loh. Atau misal buat apa sholat cuma 3 waktu padahal kan mesinnya 5 waktu kan. Akan ada kelompok yang mereka 3 waktu. Islam waktu telu. Iya, ada yang apa namanya? Poso mute, ada yang KTP to Islam kan kejawen kan banyak yang gitu kan. Nah, itu kita sebelum masuk Islam sudah tahu kalau ini bukan Islam, kalau ini melenceng dari Islam itu kita sudah tahu. Alhamdulillah sudah tahu gitu loh. Jadi alhamdulillah pas masuk Islam ya ini ya Allah Ta'ala kasih hidayah lah kita dijaga terus. Ya, tahun berapa sih? 2010. Ketika antum usia berapa?
15-16an. Tadi ke Cengho itu ke masjid ya? Bukan? Iya di Cengho, iya di masjid. Itu yang pertama kali ke masjid? Oh kalau ke masjid pertama kali iya Cengho. Setelah syahadat ya? Oh enggak, sebelum syahadat itu dulu kisahnya ini apa? Sama Abi sudah bolak-balik Jumatan itu diajak ke Cengho gitu loh. Oh. Tapi waktu itu cuma 2 kali. Ke Cengho sekali. Ya cuman kita ngikutin gerakan aja kan karena mungkin orang tua itu tahu kita lagi cari jati diri kan gitu diajak gitu loh. Jumatan itu diajak. Lah suatu saat ya itu salah satu pentriggernya akhirnya masuk Islam juga itu kita mimpi gitu lah. Nah, anak mimpi kakek itu waktu itu anak lagi tidur dibanguni sama kakek itu. Sama engkongan itu dibanguni diajak, ayo Jumatan ke Cengho gitu loh. Gitu. Padahal kakek itu udah meninggal gitu loh. Nah, sini ngimpi dibanguni diajak ke Cengho gitu. Nah, akhirnya orang rumah itu mantepkan apa namanya. Akhirnya tambah orang rumah mungkin yakin wah ini anak ini masuk Islam gitu loh. Ya alhamdulillah dengan berjalannya waktu akhirnya ya anak dapat sertifikatnya ya di Cengho juga akhirnya. Iya. Ini pertanyaannya orang tua kan sudah Muslim. Iya. Ketika antum masa pencarian itu peran orang tua ayah di mana? Apakah antum dibiarkan nyari sendiri? Iya. Lah kalau Abi itu kan ya itu karena tipe keluarga dia itu orang acuh ya. Nggak ngeret soalnya punya kesibukan sendiri. Kalau Abi tipenya ya itu tadi ya sekali-sekali waktu aja kayak tadi itu ngajak ke Cengho gitu. Dan Abi tipenya itu ndak ya alhamdulillah anak dapat orang tua Abi itu ndak pernah marah, ndak pernah mukul dan lain-lain ndak pernah gitu loh. Jadi ya orangnya Abi anak beda sama anak gitu. Kayak anak mungkin keturunan dari mama ya kan jadi agak keras gitu. Abi anak halus. Ya alhamdulillah halus itu. Cuman kakak-kakaknya Abi yang di rumah terus dulu tiap malam karena anak kan banyak waktu belajar kan habis anak belajar terus ya cara mereka jangan ditiru lah anak kan rocker kan dulu. Jadi di rocker. Iya, jadi dia maksudnya apa? Rocker tampilannya atau memang penyanyi rocker? Ya ini dulu gitaris. Oh, gitaris. Iya. Punya band. Iya dulu. Oh, gitu. Jadi apa? Mereka ngajai masuk Islam lewat situ. Jadi anak disenengin kan diajari gitar, dia kasih lagu-lagu. Oh. Ya ini dan anak senengnya rock metal yang klasik gitu loh. Metal itu kan metal yang klasik kan gitu. Ya dulu diajak gitu nanti capek ganti bahasa agama gitu loh. Gitu. Nanti musik lagi ganti bahasa agama lagi. Nah, tapi seiring berjalannya waktu ilmu dapat setelah masuk Islam itu Sebentar. Itu yang berperan begitu siapa? Ini paman kakak Yabi yang dari Jeddah itu tadi. Dari Jeddah studi? Enggak, dia kerja di Jeddah, cuman sering aktif di Islamic Center Jeddah gitu. Oh, gitu ya. Jadi ikut mengkondisikan berarti. Iya, ya. Alhamdulillah ya metodenya dia jangan ditiru lah gitu kan ya memang wasilahnya ya kalau bisa kita kan dapat ya wasilah yang halal kan gitu. Ya padahal dia sendiri tahu kalau maksudnya bagi dia kan ya musik ya haram gitu loh. Ya cuman dia ngajai anak apa namanya masukkan itu biar anak deket sama dia, biar tiap malam bisa sama dia itu. Jadi tiap malam itu sampai jam 2, sampai kadang subuh, tiap malam gitu. Habis nganu belajar lagu, belajar ini, ganti belajar agama lagi, debat agama lagi, habis itu nganu lagi, terus gitu tiap hari. Insyaallah. Oh, itu berapa lama? Bertahun-tahun sampai akhirnya kita sudah apa namanya sudah masuk Islam. Musik ini seiring berjalannya ilmu ya hilang sendiri. Iya hilang sendiri. Pama sudah nggak pernah ngajar lagi. Sudah enggak itu sudah. Dia sendiri soalnya sudah tahu hukumnya gitu loh. Dan jadi dia tujuannya berhasil ya. Iya tujuannya berhasil sudah itu selesai sudah. Ya dulu sih ya sini sampai ya masya Allah dulu sampai di kafe-kafe apa itu sampai ya heran gitu kan anak masih kecil gitu loh. Masih kecil kok bisa ikut malam-malam di kafe. Jadi di sini jadi gitaris juga gitu. Ya, alhamdulillah Allah Ta'ala kasih hidayah. Waktu itu
dulu masuk Islam ya masih ini, masih apa? Masih jadi rocker kan gitu. Terus suatu saat Itu tampilannya ya rocker gitu ya? iya. Rambut gondrong gitu. Iya. Dulu anak senengnya juga di Islam kan ini. Nabi SAW Islam itu kan pakai celak kan? Iya. Ya. Nabi SAW kan pakai celak kan. Yes, kita metal kan hitam-hitaman juga kan. Dulu itu anak senengnya itu, loh berarti sing jalankan sunnahnya Nabi SAW ini mosok rocker. Nah, dulu anak celaan terus nggak tahu ya, udah habis corona ini kok jarang celaan gitu. Anak dulu celaan terus. Yes. Ya jadi, itu dulu salah satu ini. Sempat walaupun getol belajar agama, mendidik agama, tapi juga asik bermusik ya. Iya, ya itu apa kita istilahnya dulu kan untuk biar nggak stres baca terus kan, apalagi kan dulu kan zamannya di komputer aja kan panas mata kadang kalau nggak ada kitab, apalagi yang kitab-kitab yang bahasa Inggris yang impor itu kan nggak ada, kita beli kan mahal, terpaksa PDF aja kan, ya itu kan kita mengalihkannya dari ini ya kita main musik ya. Lah waktu itu kan belum hafal Quran kayak gini. Jadi hiburan. Hiburannya itu. Tapi kalau di kafe-kafe berarti profesional dong. Ya alhamdulillah walaupun nggak sampai dapat bayaran ya. Kita dulu nggak sampai dapat bayaran kan, kita asik-asik aja. Ya dulu sama besar-besar dulu yang penyanyi ini drummer ya wis lebih dewasa lebih umurnya jauh-jauh semua. Ya, waktu antum bocah sendiri. Bocah sendiri, di kafe pun kecil sendiri. Itu jadi marketing justru menarik ya. Iya. Terus suatu saat waktu itu Ramadan. Waktu Ramadan itu kan kita off dulu lah, nggak latihan gitu loh kasaran kan. Pengen menikmati Ramadan kan gitu. Kita pengen bagaimana sih Islami kan, pengen banyak ibadah lah kan gitu. Kita tahu kalau ini bukan ibadah kan gitu, musik-musikan ini kan bukan ibadah, makanya kita libur kan gitu. Ternyata setelah libur Ramadan keenakan gitu loh, tambah tak tinggal, tambah keluar band sekalian, buyar, aku keluar sekalian. Nah, terus ya kan kita malam itu sering tafakur gitu lah, malam itu anak kebiasaan dari dulu kan, karena kita ya belajar itu kan akhirnya malam itu mikir, walaupun kita merem ya tapi belum tidur kan, itu mikir gitu loh. Suatu saat anak mikir belajar apa yang itu abadi gitu loh. Kan tak lihat guru matematika nggak bisa ngajar bahasa Inggris, guru IPA nggak bisa ngajar bahasa Indonesia atau apa, berarti kan lah kok murid ini kok disuruh belajar semua kan gitu kan, di Indonesia kan semua pelajaran dipelajari, suruh bisa semua, padahal gurunya sendiri nggak bisa gitu loh. Nah, terus aku mikir berarti wah ini bukan ilmu yang abadi berarti. Nah, suatu saat akhirnya nemu hadis Nabi SAW. Nabi SAW ngomong di hari kiamat nanti kan orang-orang beriman itu kan di Allah Ta'ala ngomongi Iqra' wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Bacana Al-Qur'an gitu, tartilno sebagaimana kamu bacalah dan naiklah terus di surga itu derajatmu. Dan tartilkan bacaanmu sebagaimana kamu dulu mentartilkan Quran di dunia, karena kedudukanmu di surga itu sesuai ayat terakhir yang kamu baca. Lah itu dari situ aku langsung dong, berarti cuman hafalan Quran ini yang dipakai, bukan sampai mati loh, sampai di surga masih dipakai. Nah itu akhirnya dulu waktu itu akhirnya semangat ngafal Al-Quran waktu itu. Dulu seminggu satu ayat terus kita mikir, lah seminggu ayat kapan mari ini 6.000 ayat lebih, akhirnya sehari satu ayat, lama-lama Allah Ta'ala luaskan kapasitas, akhirnya sampai semua. Alhamdulillah ini sehari waktu itu terakhir sampai 10 halaman, terakhir itu anak hafalkan itu terakhir 10 halaman selesai. Itu sendiri? Enggak ada ini, dulu awal sendiri. Habis itu banyaknya nasihati harus talaki gitu kan. Akhirnya kita nyari lembaga, nyari ustadz untuk talaki, untuk setoran hafalan itu. Alhamdulillah sampai ya beberapa guru lah kita selesai setor 30 juz itu, beberapa guru. Alhamdulillah. Itu berapa lama? Ya kalau menghafal aslinya itu kan
kalau nggak ada liburnya lah ya. Aslinya cuma 1,5 tahun itu aslinya. 1,5 tahun. Cuman karena tak lihat itu ya bukan pengalamanku aja, tak lihat teman-teman itu menghafal itu sama semua. Jadi ada masa semangat, ada masa futur gitu. Udah berapa juz, ada titik jenuh nih, anjlok, nanti semangat lagi anjlok. Jadi ini ya akhirnya ya lama ya 3 tahun 4 tahunan ini. Tapi kalau di press aslinya cuma 1,5 tahun itu aslinya selesai. Ya cuman apa? Banyak godaan lah. Namanya kita ya ndak netap di pondok juga kan gitu. Kan pulang pergi terus ya ada kegiatan yang bukan agama, kegiatan dunia lah kan kesarannya gitu akhirnya ya ndak. Tapi kalau di press waktu ya insya Allah cuman 1,5 tahun itu. Oh jadi menghafalnya di rumah lalu setoran ke guru talak. Iya. Oh Store. Enggak Jadi di ya, pondok ya. Iya, jadi ada yang di lembaga, ada yang di ustadz, di masjid gitu. Di keliling, dulu anak keliling. Saya santri kalong. Iya, istilahnya itu. Jadi nggak pernah mondok Ustaz ya? Iya, jadi ya maksudnya enggak mondok resmi gitu. Kayak yang anak kemarin di Manuan pun ya sama ya, anak ya kerja ya tiap hari kayak ke pondok belajar gitu loh, cuman pulang, enggak nginep. Jadi antum selain hafalan yang bersanad, apalagi yang bersanad? Ya alhamdulillah kalau kitab, hadis dan lain-lain ya kita ada lah gitu loh. Sanad ada secara baik yang dengan sama maupun ijazah itu ada lah, alhamdulillah ada. Baik hadis ataupun kitab-kitab para ulama ada. Masya Allah. Ya alhamdulillah. Apalagi zaman sekarang gampang ya. Banyak masyayikh yang buat majelis sama online lah itu. Alhamdulillah banyak. Ya. Baik. Kalau tantangan atau reaksi ke mu'alafan nggak ada ya? Karena kan orang tua sudah muslim itu ya. Kalau yang lain kan mu'alaf itu tantangan misalnya dikucilkan dari keluarga. Oh iya, ya kalau dari aku pribadi ini apa? Ada. Dulu sebelum masuk Islam itu kan ya kita ya mikir temen ini bagaimana gitu lah. Pasti hilang soalnya kalau tahu kita masuk Islam itu pasti teman hilang dan kasarannya kalau jadi kafir kan segala sesuatu halal kan. Segala sesuatu halal ya akhirnya ya itu aja yang mungkin ketakutan yang membuat lama kita nggak syahadat kan itu gengsi juga kan itu ya, tapi Allah Ta'ala kasih hidayah dibuang semua barrier itu penghalangi hijab itu semua dihilang, Allah Ta'ala ganti teman yang lebih baik ya, dulu anak SMK juga di SMK itu cewek semua kan gitu. Jadi anak punya teman laki ya semua dari masjid semua, enggak ada teman di sekolah lagi ya. Emang SMK jurusan apa? Jurusan garmen ya dulu. Sekarang sudah nggak ada di sana sudah nggak ada ya pecane tata busana gitu. Jadi ya sekolahnya nanti prodi pariwisata kan, jadi perhotelan, kecantikan, terus menjahit. Jadi banyak cewek jadi 1.400 orang 1.400 sampai 1.300 gitu loh satu sekolah cewek itu. Yang laki cuma 100. Apakah ini maaf nih agak mundur lagi pertanyaannya. Kadang-kadang kan setelah masuk Islam itu seseorang mengalami euforia gitu ya. Karena ya, setelah menemukan kebenaran itu lalu euforianya kemudian ingin menyampaikan kebenaran itu pada orang lain, ingin mengajak orang supaya mengikuti jejaknya gitu. Apakah Anda mengalami hal seperti itu? Oh iya sama. Dan ya itu tadi yang anak cerita akhirnya begitu setelah masuk Islam ya kita kan pengen teman-teman yang dulu apalagi yang pernah dia jadikan saksi sama pendeta yang tak ajai ke pendeta itu. Nah, itu tak ajai masuk Islam semua, tak debati semua. Ayo ya. Cuman mereka kan mungkin penghalangnya lebih besar lah, mungkin cobaannya mereka ya lebih banyak, terus mereka juga nggak fokus agama kan, mereka sendiri nggak fokus mempelajari agamanya sendiri ya, mereka banyak yang akhirnya sampai sekarang belum masuk Islam gitu ya. Tapi ya anak doakan semoga mereka sahabat-sahabat anak yang dulu masih kafir ya itu anak doakan mereka dapat hidayah. Dan mereka sampai sekarang kalau ketemu anak pun mereka tahu ya
anak tanya atau apa, mereka tahu kalau Islam itu hak gitu loh. Gitu. Mereka tahu kalau Islam ini benar gitu loh. Cuman mereka kan ya itu gengsi. Nanti hilang pekerjaan, hilang relasi, ya kan? Dikucilkan keluarga dan lain-lain. Gitu. Sama kayak anak sendiri dari keluarga yang dari ibu ya dibuang gitu lah. Mereka kan mereka minta putus hubungan kan gitu. Oh gitu. Iya. Ya kecuali yang Islam ya kan ada keluarganya dari ibu itu yang sudah Islam yang itu masih nyambung lah. Adapun yang kafir mereka justru tambah minta putus hubungan ya kita nggak ada masalah gitu lah. Nggak ada masalah. Allah Ta'ala kasih ya ini persaudaraan dalam Islam ini, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, ya. Jadi yang diajak tadi lingkaran ya, yang diajak Mas Islam diajak debat itu mungkin memang debat atau sekedar menyampaikan sih sebenarnya? Ini dulu sampai ini tiap malam SMS itu mereka tak SMS satu-satu, ada yang aja apa namanya ketemuan di luar gitu. Apalagi waktu itu kan kita sudah ini kan, aku kan SMK kan, mereka masih di Petra kan gitu. Nah, itu ketemuan, ada waktu ketemu hari Sabtu atau Minggu ketemu gitu. Di luar ketemu. Ya untuk ini, ya aslinya mereka kan istilahnya pengennya reuni, say hi kan gitu. Tapi di situ kesempatan tak hajar agama gitu loh, kesempatan dakwah kapan lagi kan gitu. Oh nggak bisa ketemu tiap hari kapan lagi ya itu. Di situ mungkin mereka apa namanya? Gimana ya mereka tahu kalau waduh Rendra kok sekarang ambil agama kok jadi gini gitu loh. Ya mungkin mereka akhirnya menjauh dan. Menjauh ya. Iya. Paling apa ini ketemu soal agama gitu ya. Gak asik ya. Iya. Anak muda ya agama asik. Iya, apalagi kan waktu itu kan kita kan masih belasan tahun kan. Nah, iya. Ya mereka gak mungkin asik, lagi seneng-senengnya atau apa. Sin dibahas agama terus ya. Tapi semangat itu sampai satu titik Ustadz Indra tinggalkan semua itu ya? Iya. Atau ditinggalkan? Euforia itu kemudian ini pertanyaan, kapan kemudian euforia itu kemudian hilang atau bergeser? Oh semangat untuk mendakwai ini teman-teman yang kafir tadi. Akhirnya di suatu titik itu tadi apa namanya kita lihat di Islam itu ternyata yang dipelajari banyak kan gitu. Ya kita hayalnya kan Anas belum masuk Islam juga sudah tahu gitu loh. Orang kayak kisah sahabat baru syahadat terus mati syahid apa masuk surga. Kita hayalnya kan itu. Wes aku tak syahadat terus meninggal kan gitu. Ternyata kan Allah berkehendak lain. Allah Ta'ala kasih nikmat kita biar pahala lebih lah kan gitu. Dikasih ujian, dikasih bisa beramal, dikasih ilmu untuk mengamalkan ilmu, dikasih waktu, dikasih umur ini. Nah itu akhirnya ketika kita tahu, di Islam itu ilmu itu segitu luas ya. Ilmu Quran aja segitu banyak, belum ilmu hadis, belum ilmu fikih, belum ilmu akidah, banyak, belum ilmu bahasa nih. Semuanya nggak bisa kita belajar satu aja, berkesinambungan semua nyambung kan gitu. Waduh, akhirnya tak tinggal gitu akhirnya. Dulu anak sempat buat juga kayak tafsir Ibnu Katsir kan tafsir masalah Bible gitu loh. Cuman tak betulkan kan gitu. Kayak masalah Tuhan menyesal kan gitu. Ya itu tak kasih komentar kan gitu. Akhirnya tak berhentikan semua proyeknya tak berhentikan. Ngapain anak tiap hari baca Bible, mending baca Quran, baca hadis, baca kitab para ulama segitu banyak belum kebaca kan gitu. Akhirnya tak tinggal gitu. Tapi kalau sekarang misal ada teman-teman yang mungkin kenal Ana atau ya teman-teman lama atau yang sekedar kenal Ana dulu mau tanya tentang Islam ya Ana layani, justru Ana seneng gitu kan. Justru Ana layani. Ya Ana kasih tahu lah tentang keindahan Islam, terus tentang apa yang membedakan Islam sama agama dia itu. Baik itu dia agama Buddha, Konghucu, mau Hindu, mau Kristenan, Ana tahu gitu loh. Ana pernah, soalnya Ana pernah belajar situ semua. Jadi Ana tahu mereka ada ada syad di mana, ada cacat di mana gitu, ada ilah di mana.
Itu anak tahu. Aktivitas antum sekarang apa? Aktivitas antum sekarang apa? Direkam ya? Iya. Kalau aktivitas anak sehari-hari, kalau bulan puasa ini cuman sholat ya, sholat malam ya kita ngadakan di musola ini. Ya insya Allah 3 hari hatam, tiap 3 hari hatam gitu. Masya Allah. Kalau yang di luar Ramadan, ya kita ada lembaga yang tempat kita ngajar lah dari pagi jam 6 sampai jam 11, jam 10 gitu, kadang-kadang jam 9. Nah itu, yang selain waktu dari itu ya ada belajar cuman online lah. Dan ya untuk nyambung hidup lah, kerjaan serabutan lah itulah. Yang penting bisa nyambung hidup, alhamdulillah. Apa? Barang bisa di-share Pak? Serabutan atau barangkali ada yang bisa disambungkan dengan yang lain? Apa Ustaz? Ya ini dunia online lah, dunia online itulah, dunia online. Cuman apa marketing, namanya? Ya? Digital marketing. Anak mungkin ndak bisa omong di, iya itu. Soalnya bisnis gitu ya? Iya, soalnya anak di belakang layar lah gitu lah. Ya, di belakang layar, jadi anak juga ini apa namanya, ndak mau show off gitu loh, anak di belakang layar lah. Oh, Masya Allah. Ya. Biasanya serabutan itu rezekinya tambah akeh biasanya. Ya alhamdulillah bisa menghidupi lah keluarga lah, alhamdulillah. Bisa hidup. Allah Ta'ala kasih rezeki di sana, alhamdulillah. Baik, Masya Allah. Masya Allah. Semoga penonton dan kita semua, terutama saya, yang bisa mendapatkan manfaat sebanyak-banyaknya dari kisah Ustadz Rendra ini dan menjadikan kebaikan kita semua. Saya kira gitu, Ustadz. Iya, alhamdulillah. Jazakallah khairan. Oh, iya, terima kasih dan mohon maaf kalau sudah mengganggu waktu antum. Ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia adalah juara dunia, walau yang jadi juri adalah ibunya. Selalu memilih yang terbaik dari begitu banyak pilihan. Membaca panduan untuk setiap langkah, walau akhirnya ketiduran. Membawaku pada sebuah momen paling berkesan. Seperti halawa yang menjadi bahan unggulan setiap masakan. Bagaimana rasanya menikmati proses mencari bersama yang terbaik di hati. Menaburkan kebaikan di setiap kudapan, meresap ke dalam hingga kuning keemasan. Mewujudkan imajinasi menjadi sebuah kreasi mandiri. Karena kita percaya dari rasa kita bisa merasakan karunia-Nya. Karunia untuk sang juara, hasil sempurna untuk kita bersama.